Baik, untuk pemaparan ini akan disampaikan oleh Mas Rio Kristianto. Kemudian judul dari laporan aktualisasinya yaitu penggunaan media video di instalasi gawat darurat untuk meningkatkan pengetahuan keluarga pasien tentang hand hygiene di RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Baik, untuk pemaparan secara singkat terkait laporan aktualisasi, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Roro Karim Hayati, MSI, selaku pengemudi. Yang saya hormati Ibu Pengawas, selaku coach, dan juga selaku mentor. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul penggunaan media video di instalasi untuk meningkatkan pengetahuan keluarga pasien tentang hand hygiene di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, Kabupaten Pasuruan. Laporan aktualisasi ini saya angkat berdasarkan sebuah latar belakang di mana rumah sakit itu merupakan tempat yang potensi tinggi terjadi penularan penyakit infeksi. Karena rumah sakit merupakan tempat layanan publik yang didatangi oleh banyak orang dengan berbagai penyakit dan berbagai keluhan, terutama di tengah wabah COVID-19 seperti saat ini. Rumah sakit menjadi salah satu tempat yang sangat beresiko terjadi penularan infeksi. Salah satu cara untuk menurunkan risiko tersebut menurut WHO adalah dengan menggunakan cuci tangan. 80% penularan penyakit infeksi itu berasal dari tangan, sehingga aktivitas cuci tangan ini bisa menurunkan risikonya secara signifikan. Namun permasalahan yang saya temukan di masih itu masih belum ada media yang secara efektif bisa mengedukasi pasien dan keluarga pasien terutama itu tentang prinsip-prinsip cuci tangan yang benar, sehingga pengetahuan keluarga pasien tentang prinsip cuci tangan yang benar ini sangat rendah. Sehingga gagasan yang saya ambil yaitu penggunaan media video untuk meningkatkan pengetahuan keluarga pasien tentang hand hygiene sendiri. Untuk kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan ada 6 kegiatan aktualisasi sesuai dengan rancangan aktualisasi, dan 6 kegiatan ini alhamdulillah sudah terlaksana semuanya itu, meskipun ada beberapa kendala terkait dengan wabah COVID-19 ini. Salah satu kendala adalah dirancangkan aktualisasi implementasi edukasi video ini sebelumnya yang menggunakan edukasi yang besar yang terdiri minimal 8 orang tidak bisa dijalankan karena ada kebijakan physical distancing, sehingga berdasarkan konsultasi dengan mentor dan juga koordinasi dengan kepala unit IGD dan koordinator PKRS, maka kegiatan tersebut diganti dengan edukasi kelompok kecil dan juga edukasi individu dengan mengundang hanya 1-2 orang saja untuk diberikan edukasi seperti itu. Untuk kesimpulan dari laporan aktualisasi saya sendiri yaitu video energi yang saya buat terbukti dapat meningkatkan pengetahuan keluarga pasien tentang prinsip-prinsip hygiene yang baik dan benar. Hal tersebut didukung dengan data hasil analisis kuesioner, di mana rata-rata nilai dari responden itu 6,60 setelah diberikan edukasi dengan menggunakan video hand hygiene. Nilainya itu menjadi 9,47, sehingga bisa ditarik kesimpulan video hand hygiene sudah dibuat bisa meningkatkan pengetahuan pasien tentang hand hygiene. Berikut laporan aktualisasi yang saya sampaikan. Mohon saran dan masukan dari komisi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Rio Kristianto yang sudah menyampaikan laporan aktualisasinya. Kemudian monggo kepada Ibu Mentor, Ibu Dr. Karma Rosalina Enkes yang sudah hadir di sini untuk memberikan testimoni dan dukungan kepada peserta kami, Mas Rio Kristianto. Waktu kami persilakan. Monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu
moderator Ibu Imelda Tias dan Ibu penguji Ibu Ekarini Nurhayati. Untuk laporan aktualisasi dari Saudara Rio Kristianto ini memang telah dijalankan dan sesuai dengan yang dilakukan dalam dokumen pelaporan. Nah, yang dilaksanakan oleh Rio ini cukup tepat ya di Maret ini ya. Selama ini di sudah banyak sekali media yang menyatakan keluarga pentingnya cuci tangan, tapi memang mungkin ada yang ini ya, suaranya feedback ya. Putus-putus. Khususnya di IPD harus dibanding. Nah, dengan kegiatan yang dilaksanakan dari ini ternyata cukup efektif dan kami keluarga melaksanakan ditunjang dengan sarana yang disediakan ya, berupa hand sanitizer dan juga wastafel yang dibuat di area itu untuk menunjang kepatuhan pengunjung dan keluarga di melaksanakan kegiatan cuci tangan ini. Nanti harapannya akan melaksanakan masyarakat. Saya kira demikian. Assalamualaikum. Baik, terima kasih untuk Ibu Dokter, ya, Ibu Mentor yang sudah menyampaikan testimoni dan dukungannya kepada serta kami, Mas Rio Kristianto, ya, selama proses habituasi dan sudah dilaksanakan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Mentor. Kemudian monggo pada Ibu penguji untuk memberikan masukan dan saran terkait laporan aktualisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Rio Kristianto. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Imelda, Ibu Mentor yang kami hormati, dan Mas Rio Kristianto ya, penggunaan video di instalasi gawat darurat untuk meningkatkan pengetahuan keluarga pasien ya. Saya ingin klarifikasi saja. Yang pertama, saya melihat dari daftar isi ya. Di daftar isi itu kok analisa dampaknya, tolong nanti tambahkan, karena itu bagian yang wajib untuk Latsar golongan 3, analisa dampak ya di daftar isi. Tolong tambahkan. Terus kemudian yang kedua, di tujuan ya, tujuan aktualisasi ini yang ditulis oleh Mas Rio apa di situ? Coba. Untuk tujuannya, yang pertama, menyelesaikan isu yang hadir di instansi, yaitu kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang hygiene di instalasi gawat darurat. Kemudian menciptakan bahan edukasi inovatif yang dapat digunakan sebagai media edukasi kesehatan yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan keluarga pasien tentang hygiene. Ya, ini yang pertama itu untuk menyelesaikan isu. Isunya apa? Isunya yaitu kurangnya pengetahuan keluarga pasien tentang hygiene. Baik. Nah, terus yang kedua, edukasi itu caranya atau itu yang mau diselesaikan? Edukasi itu tujuannya. Caranya. Itu kan caranya atau yang kedua gitu. Jadi itu berarti kan tujuannya ya satu itu, untuk menyelesaikan isu dengan apa? Dengan edukasi kan gitu. Nah, kemudian anekanya belum ada itu di situ. Sebetulnya aktualisasi ini yang utama adalah aktualisasi nilai-nilai aneka. Nah, kemudian kegiatan itu sebagai sarana untuk mengaktualisasikan nilai-nilai aneka. Sehingga tolong tujuannya minimal harus ada dua itu. Satu untuk meningkatkan pengetahuan, yang kedua atau dibalik ya,
untuk aktualisasi nilai aneka itu, gitu ya. Tolong nanti sesuaikan, gitu ya. Itu tujuan. Nah, kemudian sebentar. Apa namanya? Analisa dampak. Analisa dampak yang ada di situ, yang dituliskan oleh Mas Rio. Ya, Bu. Ada atau di situ kamu menulis analisa dampak toh? Ya, ada, Bu. Di setiap kegiatan saya tulis analisa dampak nilai-nilai anekanya. Setiap nilai saya analisa. Iya. Nilai-nilai aneka, setiap nilai-nilai aneka yang kamu tulis di situ, yang kamu analisa di situ. Ya. Setiap nilai aneka analisa dampak apabila dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Ya. Tepatnya analisa yang kamu analisa di situ itu analisa ketika kegiatan tidak dilaksanakan atau ketika nilai-nilai aneka itu tidak dilaksanakan di kegiatan. Ketika nilai-nilai anekanya tidak dilaksanakan, Bu. Jadi yang saya analisa bukan kegiatannya, tapi nilai-nilai anekanya. Dilaksanakan atau tidak dilaksanakan? Dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Jadi yang saya analisa. Suaranya putus-putus ya. Jadi yang saya analisa adalah akibat apabila nilai-nilai aneka itu dilaksanakan dan juga tidak dilaksanakan. Dua-duanya sudah ditulis di situ? Sudah ditulis. Sudah ada di situ? Ya, sudah di pembahasan. Coba nanti cek kembali ya. Dan itu tolong munculkan di judul di daftar isi gitu ya. Oke. Oke. Ya, saya kira itu saja mungkin Bu Imelda yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Mas Rio ini tolong nanti untuk ditindaklanjuti. Baik, terima kasih untuk Ibu Penguji, Ibu Dr. Anda, RR Karini Nurhayati yang sudah memberikan masukan dan saran ya. Tadi ada beberapa. Nanti tolong diperhatikan ya. Mungkin ada yang ditambahkan di tujuan, kemudian analisa dampak dan dimunculkan di daftar isinya. Baik, saya kira cukup. Terima kasih untuk Ibu Penguji, terima kasih untuk Ibu Mentor, dan terima kasih untuk Mas Rio Kristianto yang sudah menyelesaikan laporan aktualisasinya. Setelah ini ditindaklanjuti, direvisi. Kalau ada yang kurang ditambahkan, kemudian nanti setelah itu dikirim lagi ke Google Classroom. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.